Halo, selamat malam Mas Halo, Sigit Budiarta. halo, halo, selamat malam Mas Yazid. Terdengar Halo, suara saya Mas? terdengar? Ya, jelas. Dengar, baik, baik. Apa kabar Siap, Mas siap. Sigit? Alhamdulillah baik, kondisi Ya, sehat. Gimana kabar eh, Mas Yazid ya? ya sehat juga Mas. Lagi pandemi ini kita tetap berhati-hati ya, tapi nggak boleh Ya, terlalu pesimis juga supaya imun kita nggak turun gitu. ya, benar, Nah, benar, benar. kegiatannya sekarang apa nih Mas? Saat ini saya masih mengelola portofolio dari Philip Asset Management. Masih screening-screening juga untuk portofolio kedepannya yang bagus untuk apa itu di paling di sektor equity sama di bonds ya. Wah, Equity udah eh, cukup lumayan naik ya, udah lumayan. iya. eh, Wah, ngelola equity juga nih. Berarti ini teman-teman ya. Berarti wawasannya soal apa mengenai tentang sektor-sektor saham maupun saham tertentu nih pasti dalam banget nih gitu ya. Terutama kondisi pasar nih. Kita bisa kulik-kulik ya teman-teman ya. Nah, Boleh, boleh, eh, boleh. Mas Sigit, kita mau lihat nih gimana sih kondisi iklim investasi di Indonesia. Ada fenomena atau gejolak-gejolak apa aja nih yang terjadi selama pandemi ini gitu. Oke, selama pandemi ini kita tahu nih, eh, pandemi ini memukul banyak sektor kehidupan ya, baik ekonomi, politik, dan sebagainya. Kita contoh, untuk dari segi ekonomi, ini banyak negara terdampak krisis, nggak terkecuali juga sama Indonesia. Efek dari itu, indeks kita sempat turun dalam ya waktu itu di Maret 2020, kurang lebih sampai di bottomnya 3.900, itu udah cukup cukup dalam. Wah, Itu berefek juga ke reksadana nih. Reksadana juga aset under manajemennya atau AUM-nya tuh cukup turun. Kemudian mulai ke sini upaya perbaikan itu udah benar-benar cukup baik ya. Mulai dari upaya vaksinasi, kemudian stimulus, dan apa ya, itu cukup cukup mendorong iklim investasi kita pulih lagi gitu. ya. Mungkin nah itu cukup cukup mendorong sih. Nah, itu. Ya, ya memang ini sangat rendah sekali di bawah 4.000 ya Mas ya. Justru Iya, benar. eh, justru itu merupakan kesempatan ya. Dan saya rasa nih Mas ya, kinerja reksadana ketika ISG di bawah 4.000 tuh ya mungkin ada penurunan ya. Tapi mungkin nggak Ya, sedalam benar. punya teman-teman ya yang milihnya tuh hanya beberapa saham gitu. Pasti resikonya lebih tinggi kan dibandingin kita misalnya berinvestasi di reksadana terbagi ke dalam beberapa saham, pasti kan ada yang menahan Benar. juga gitu ya. Jadi, Iya, terdiversifikasi lah gitu lah. oke, betul terdiversifikasi ya Mas ya. Mas bisa Iya, dijelaskan benar. nggak? Ada nggak sih efek domino pandemi ke instrumen reksadana gitu? Oke, untuk efek sebenarnya lumayan banyak. Pertama, ketika awal-awal pandemi itu di sekitar Januari sampai Maret, indeks kita kan sempat turun tuh 3.900 tadi. Ya, Di situ dana investor itu keluar outflow cukup besar. Kemudian investor itu lebih memilih mengamankan uangnya gitu, memilih mengamankan uangnya taruh di safe haven. Kemudian aum kita tuh cukup turun ya, cukup turun, kinerjanya juga cukup turun saat itu. Tapi setelah itu di sekitar bulan April, Mei, Juni sudah mulai membaik lagi, kinerjanya mulai membaik, aumnya udah mulai membaik juga. Kemudian kepercayaan investor tuh udah mulai perlahan-lahan mulai pulih sih sampai sekarang sih gitu. oh jadi investor itu dinamis ya Mas ya? Dia kalau Dinamis, misalnya benar-benar dinamis. terjadi misalnya suatu resiko, dia lebih baik mengamankan ke safe haven ya. Sebetulnya Iya, kalau di lebih mengamankan. reksadana pasar uang tuh bisa dikatakan safe haven nggak sih Mas? Lebih bisa dikatakan ya, karena kan portofolio dari apa namanya reksadana pasar uang itu kan deposito ataupun efek hutang yang sifatnya di bawah 1 tahun. Mungkin itu. Nanti kita bahas tentang kinerjanya juga dari reksadana pasar uang itu sendiri. Oke, nanti kita bahas ya Mas ya. Nah, kalau Ya, Philip ini siap. sebenarnya investornya ada dari luar negeri juga nggak nih Mas? Sehingga Ada, terdampak ada, itu tadi. ada. Ada ya? Ada, lumayan, lumayan cukup. Dari dalam negeri pun juga sebenarnya cukup lumayan terdampak juga ya dari Oh, domestik ya.
Wah, berarti diberikan kepercayaan yang cukup tinggi nih kalau investornya beragam gitu ya, dari dalam dan juga dari luar negeri gitu ya. Iya. Mas, bagaimana kinerja reksadana selama kondisi pandemi gitu? Oke, ini mulai lebih ngedetail lagi ya. Kalau Ya, misalnya tadi saya nyebut secara umum bahwa kinerjanya turun tuh berapa sih ibaratnya angkanya? Kalau kita jabarkan secara statistik ya, dari Januari sampai Maret tuh turunnya dari sekitar 537 triliun sampai sekitaran 471-an. Jadi turun sekitar 10% ya. Itu benar-benar cukup lumayan, outflow-nya 50 triliun itu keluar lumayan. Kemudian baru di April tadi saya nyebut udah mulai naik lagi nih, kepercayaannya udah mulai balik. Nah, itu rata-rata udah mulai balik lagi nih ke atas 500 triliun lagi. Nah, sampai sekarang setelah April itu udah mulai stabil di angka sekitaran 500 triliun. Nah, itu dari segi AUM. Kalau misalnya dari segi kinerja, di tahun 2020 kinerja yang reksadana saham itu sendiri cukup melorot double digit ya, sekitaran minus 10,29 itu untuk kinerjanya reksadana saham. Kemudian untuk kinerja reksadana yang percampuran itu juga minus sama, tapi lebih baik dari yang reksadana saham 0,39 minus. oh iya. Kemudian untuk yang plus ini reksadana pasar uang plus 4,6%, dan yang terakhir tuh yang paling tinggi tuh yang masih plus cukup tinggi itu reksadana pendapatan tetap sekitar 8,99%. Itu Wow. untuk tahun 2020. Di tahun 2021 setelah upaya perbaikan ekonomi, upaya vaksinasi, upaya stimulus itu, reksadana saham nih mulai beranjak nih dari posisi minus ke posisi plus 1,03, cukup baik ya. Kemudian untuk reksadana yang kedua tuh pendapatan tetap malah yang turun jadi 2,32, namun tetap plus sih. Kemudian reksadana pasar uang masih plus 3,26, dan campuran ya, reksadana campuran paling tinggi 4,94%. Kalau dilihat dari kinerjanya dari tahun 2020 sampai 2021, terlihat bahwa pasar uang itu cukup stabil ya di returnnya, sekitar 4-3% itu masih cukup stabil lah untuk reksadana pasar uang. Dan reksadana pendapatan tetap itu cukup plus ya di 2 tahun pandemi ini. Oh, seperti itu ya. Nah, tadi saya lihat Ya, yang menarik ya, justru AUM reksadana pasar uang pada saat pandemi itu justru mengalami kenaikan ya, Mas ya. ya benar. Pada saat pandemi. Oke. Nah itu, Dan kemudian kalau kita lihat tuh kan ada reksadana pasar uang ini kan ada obligasinya gitu, Mas. Nah, ya, obligasi tersebut itu kan mempunyai nilai pasar atau market ya value benar. gitu ya. Pernah nggak sih Mas kalau reksadana pasar uang itu nilainya turun gitu? Reksadana Jadi pasar uang, ah, misalnya orang baru beli gitu, kemudian seminggu kemudian minus atau besok minus gitu, bisa nggak terjadi seperti itu? Ini andai kata ya Mas ya. biasanya itu tergantung sama portofolionya sendiri. Portofolionya misalnya lebih banyak yang pendapatan tetapnya di bawah 1 tahun, tapi rata-rata di bawah 1 tahun itu cenderungnya Udah nggak masih bergerak ya? cukup baik sih. Tapi yang diincar dari obligasi yang di bawah 1 tahun itu uh, kuponnya sih, lebih ke kuponnya sih. Makanya Oh, rata-rata sih pasar uang masih cukup plus sih, iya. cukup menaik. Mas, kalau di komposisi pasar uang nih, kita kulik-kulik dikit ya, nggak apa-apa Mas, biar Boleh, teman-teman boleh, tahu boleh. ya. Nah, Boleh, boleh. kenapa sih kalau misalnya nggak namanya reksadana pasar uang ya, dimentokin aja gitu, misalnya 90% di obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, kemudian investment grade pula gitu. Nah, kenapa sih nggak depositonya dikit aja gitu? Kan Sebenarnya kuponnya tinggi. ya kuponnya tinggi, sebenarnya tergantung juga sama kebijakannya. Kalau misalnya itu bisa aja, tapi untuk likuiditasnya kan jadi concern di situ ya. Ketika likuiditasnya lumayan bagus atau lumayan liquid lah, itu yang jadi apa ya, fokus utama di pasar uang sih. Nah itu karena kan mungkin Oh,
obligasi ini kan masih ketahan sampai jatuh temponya gitu. Jatuh temponya pun juga bisa beragam kan. Tapi kalau untuk yang deposito biasanya kan mungkin kita naruh sebulan, 3 bulan, atau tiap harinya pun juga ada yang bisa jatuh tempo gitu lah. Nah, itu. Oke, dan bisa ini ya, bisa di break kapan aja, ada yang seperti itu Iya, ya modelnya. benar. Mas, Benar. sebelum Ya. kita lanjut nih, saya nanya-nanya gitu ya, mungkin nggak adil kalau Boleh. kita nggak ngasih sesuatu benefit nih buat teman-teman nih. Nah, teman-teman ini Boleh. ada promo PD ya dari Reksadana Philip Asset Management gitu ya, dimana kalau teman-teman beli 2 juta gitu ya, ini siapa cepat dia dapat, ini terbatas aja ya teman-teman ya, produk dari Reksadana Philip Asset Management di aplikasi Ajaib ya, apapun itu ya, pakai kode promo huruf besar semua ya, invest TD FEB gitu ya, jadi INVESTD HYFEB gitu ya, invest day FEB seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan bonus investasi 100.000. Nah, ini lumayan, ini berarti sekitar udah 5% sendiri ya teman-teman ya, kalau 5% sendiri. kalau naruh misalnya 2 juta beli reksadana produk dari Philip Asset Management. Ini lumayan teman-teman. Kalau kinerjanya aja misalnya kayak ini hampir 12% ya pasar uangnya gitu ya. Ditambah 5% udah cuannya udah lumayan gitu ya. Jadi kita beli ini merupakan investasi teman-teman ya. Investasi. Jadi ini lumayan. Jadi kalau teman-teman uangnya itu pengen bertumbuh dan nggak dikemana-kemanain, yang penting aman, kemudian ada kebutuhan juga bisa di break gitu ya. Ini taruh aja di reksadana pasar uangnya dari Philip Money Market Fund ini ya teman-teman ya. Oke, ya ini berlaku mulai 25 Februari ya sampai dengan 5 Maret gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai ketinggalan. Ini kuotanya terbatas ya teman-teman ya. Oke Mas, kita lanjut. Siapa cepat dia dapat tuh. Siapa cepat dia dapat ya. 2 juta dapat 5% ya, dapat 100.000 gitu. 5%. Siapa cepat dia dapat. Ini kuotanya terbatas. Nah, Mas, kita pengen nanya lagi, untuk Philip Asset Management sendiri nih, punya berapa produk reksadana sih? Kalau dilihat di Ajaib nih, memang hanya 3 ya, Philip Money Market Fund, Philip Government Bond, sama Philip Rupiah Balance Fund gitu ya. Balance Fund. Ya. Oke. Nah, tadi sebetulnya yang ini adalah Philip Money Market Fund ya, teman-teman ya, reksadana pasar uang. Nah, itu untuk promonya 2 juta, nanti siapa cepat dia dapat, akan ada bonus investasi 100.000 gitu. Mas, kembali ke pertanyaan Mas. Ya, punya berapa produk reksadana sebetulnya ini? Kita ada 5 produk reksadana. Yang pertama tadi ada Rupiah Balance Fund, itu reksadana yang sifatnya campuran ya. Kemudian yang Philip Government Bond itu reksadana pendapatan tetap. Dan 3 reksadana pasar uang kita yang jadi backbone-nya itu Philip Money Market Fund, kemudian ada Philip Money Market Fund dana liquid, dan Philip Money Market Fund syariah bermanfaat yang tipenya pasar uang syariah. Pasar uang syariah, wah mantap, ada pasar uang syariahnya juga nih teman-teman ya. Kalau ingin berinvestasi di reksadana pasar uang yang sifatnya syariah, ini bisa dipilih syariah, sebetulnya ya. Bisa ada, benar. Nah, oke, jadi produknya itu ada 5 ya tadi Mas ya. Tapi ada 5. Di Ajaib udah sebagian besar udah ada lah gitu ya teman-teman ya. Udah ada yang pasar uang, pendapatan tetap, ada campuran dari mulai risikonya terendah di reksadana pasar uang sampai yang menengah pendapatan tetap hingga yang paling sebenarnya ini bukan tinggi ya tapi moderat, yaitu Philip Rupiah Balance Fund. Kalau Philip Rupiah Balance Fund ini underlying asetnya apa ya Mas? Ini ada equity ya, maksimal sih 40% saat ini. Kemudian juga di bond juga sama, porsinya masih 40%, kemudian sisanya di pasar uang. Ya. Oke. Ya, menarik sekali ya Mas ya. Mas, kalau kita pengen tanya nih, teman-teman nih banyak yang masih belum tahu gitu. Bedanya reksadana pasar uang dengan deposito. Padahal kan reksadana pasar uang tuh isinya deposito juga. Apa sih bedanya, Mas? Oke. Ini menarik nih, bedanya reksadana pasar uang sama deposito. Kalau saya membagi itu bedanya beberapa. Yang pertama dari sisi jenis produknya dan siapa yang mengelola. Kalau pertama dari deposito itu kan yang mengelola bank.
kalau reksadana pasar uang yang mengelola manajer investasi atau aset manajemen ya. Ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua itu secara jangka waktu. Kalau deposito itu biasanya ada jangka waktu pencairan ya, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Tapi kalau untuk reksadana pasar uang itu fleksibel, bisa diambil. Misal baru 2 minggu masuk, diambil, boleh, bisa. Hari ini masuk, besok dijual pun masih bisa. Jadi nggak terbentur sama jangka waktu tadi seperti deposito. Kemudian untuk likuiditas tadi, untuk deposito kan ada jangka waktunya. Kemudian kalau yang pasar uang bisa kapan aja. Kemudian untuk setoran awalnya juga reksadana pasar uang tuh sekitaran 100 ya, malah ada yang lebih di bawah. Kalau untuk deposito mungkin sekitar 8 juta sampai 10 juta ya, saya belum update yang ini. Kemudian untuk dari sisi pajaknya, kalau misalnya deposito itu ada pajaknya nih sekitar 20%. Nah, kalau reksadana pasar uang itu udah net, udah nggak ada potongan pajak lagi. Nah, kemudian kalau dari sisi keuntungan ya, deposito itu sifatnya fix ya. Dalam setahun dapat rate berapa, itu yang dibayarkan. Kalau dari reksadana pasar uang itu nilainya dari kenaikan nilai aset bersih atau NAV per unit. Nah, itu mungkin 5 poin perbedaan dari deposito dan reksadana pasar uang. Jadi lebih fleksibel ya, Mas. Mas, kalau untuk Lebih fleksibel. teman-teman juga pengen tahu nih, return-nya tuh kira-kira antara reksadana pasar uang dengan deposito tuh gimana sih, Mas? Lebih menguntungkan nggak sih reksadana pasar uang? Reksadana pasar uang sih lebih cenderung di atas rata-rata sama rate-nya bank ya. Atau kalau kita pakai benchmark tuh biasanya BI rate ya, BI 7 days repo rate sekitar 3,5% dan dipotong. Itu pun masih dipotong pajak, tapi kalau misalnya pasar uang kan udah net. Return-nya kan bisa kita mix lah, kita bisa di atas itu. Tergantung nanti bagaimana pengelolaannya dan portofolionya itu seperti apa. Nah itu ya. Mas, seperti kita ketahui kan yang namanya deposito tuh ada dari bank syariah modelnya. Mungkin itu untuk reksadana pasar uang syariah kali ya. Syariah. Kemudian ada yang konvensional nih, ada yang bank umum, dan juga ada yang BPR nih. Kalau untuk BPR tuh bisa nggak sih sebenarnya aksesnya ke sana? Saya pengen tahu aja nih. Untuk BPR sih bisa-bisa aja ya, kalau untuk dipilih money market fund pun juga ada sih bank daerah ya gitu. Oh, BPD ya? Nah, ada BPD ya, ya BPD. Mungkin untuk BPR sih saya belum ini karena kita penerapannya sih masih di situ sih, mentok Iya, di dari BPD faktor sih. resikonya juga ini tampaknya perlu digali lagi gitu ya. Karena kan Iya, ini kan betul bank model kecil gitu ya. Jadi iya, betul. nah, ini berarti manajemen resikonya dari Philip ini sangat bagus, teman-teman ya. Jadi Nah, masih tetap kepada bank-bank yang mempunyai fundamental yang cukup baik tuh, udah dipilihkan ya, iya, teman-teman ya. Dan saya benar. dengar juga biasanya reksadana pasar uang itu kan mengumpulkan dananya itu kan banyak ya, Mas. Misalnya 25 bio ya, atau 25 miliar gitu ya. Ini kan bisa bergening bunga gitu ya dengan perbankan gitu. Bisa nggak sih, Mas, seperti itu? Memang katanya kan lebih tinggi karena di situnya gitu ya. Karena dananya besar sehingga bisa nego bunga sama bank untuk minta lebih tinggi gitu. Benar nggak sih kayak gitu? Bisa. Bisa ya? Kita sih banyak menerapkan itu ya sebenarnya ya. Iya, Kita iya, banyak iya. menerapkan itu karena kan Oh, kalau iya. di reksadana kan sebenarnya maksimal kan portofolionya 10% AUM. 10% AUM tuh ditaruh di satu produk ya, atau di satu Iya. bank. Nah, itu Oke, sih. oke. Jadi ya tinggal Kalau kita reksadana kekuatan saham tuh negonya aja. satu emiten gitu Ya. kalau reksadana saham ya. Tapi Ya, kalau satu emiten itu 10% dari AUM gitu. yang untuk ini reksadana pasar uang juga berlaku ternyata ya. Satu emitennya tuh atau Sama. satu banknya tuh 10% sama gitu ya. 10% Dan sama. jadi harus pinter-pinter nego sama pihak banknya nih ya gitu. Iya, Wah, ini benar. tampaknya sudah biasa bernegosiasi nih kayaknya nih. Eh, Oke, Mas. Mas, apa sih kelebihan dan fitur yang ada di reksadana pasar uang Philip Asset Management ini, Mas? Kelebihannya saya lihat juga performanya lumayan gitu ya. Oke, untuk kelebihan nih yang paling kita rasakan itu
Philip Money Market Fund ini bisa T plus 0. T Jadi plus 0, kalau wow. kita T plus 0, kita bisa redeem hari ini sebelum jam 10 itu masuknya hari ini juga. Nah, itu fitur utama kita. Jadi yang punya apa ya, likuiditas lebih ataupun yang butuh dana cepat itu bisa Wah, dimasukkan gitu lah, atau ini diinvest ke Philip Money Market Fund gitu. ini Philip Money Market Fund ya, ini berarti ya T plus 0, bener loh Ya, Mas. Philip Money Tadi saya Market Fund. tagih loh, saya akan beli nih kalau kayak gini nih. Kalau sebelum jam 10, Ya, cairnya siang apa sore atau malam biasanya nih? siang Oh, siang sih, juga ya? tergantung dari banknya juga. Biasanya siang. Wah, ini Siang sih sudah masuk. lumayan banget, bener-bener T plus 0 ya Mas ya. Lewat ajaib T juga plus nih 0. berarti nih ya. Eh, Bisa lewat ajaib sih. Tenang. Oke, nanti hari Selasa saya beli nih Mas. Bener nih harus T plus Coba 0 ya. boleh. Saya tes, teman-teman juga tes ya. Coba, ini Coba bener-bener tes. teman-teman ya. Ini sih kayak nabung sebetulnya, tapi dikasih bunga tinggi kalau kayak gini sih. Ini menarik banget sih. Dikasih bunga tinggi, jangka waktunya bisa fleksibel. Iya, fleksibel. Betul Nah, gitu itu. ya. Waduh, ini benar-benar luar biasa nih. Saya baru dengar sekarang gitu Mas ya. Dan apa dikelola oleh fund manager juga gitu ya. Ini T plus 0. Menarik banget Benar. nih Mas. Oke. Eh, ya Mas, mungkin kita lihat nih pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Kira-kira teman-teman pengen nanya apa gitu ya. Seputar reksadana Boleh. dulu ya teman-teman ya. Eh, oke. Oke, sementara masih sedikit gitu ya. Tapi gini Mas gitu. Kita lihat kan bahwa seperti bank daerah ya, BJTM dengan Ya, BJBR gitu ya, Bank Jabar dengan Bank Jatim gitu. Kalau nggak salah kan, apakah ngasih depositonya itu tinggi gitu Mas? Karena dividennya tinggi mereka. ya lumayan sih, lumayan bersaing juga ya. Bisa dikatakan sama BI Rate pun nggak jauh-jauh lah, sekitar situ lah. Oh gitu. Oke. Dapat nih clue-nya gini. Mas, ini kan yang saham tadi ada juga ya, tapi ini nggak ada di ajaib sih. Produknya ada yang Oh, saham. ini masih berkisar di Balance fund. campuran Oh campuran. balance fund. Nah, Oke. campuran sih di situ. Oke ya. Ini campuran nih kita bisa muter-muter ya, bisa kan Betul. maksimal kalau nggak salah berapa 72% ya. 79%. Jadi bisa diarahkan ke saham, bisa Bisa diarahkan. ke saham, ya ke obligasi, ke pasar uang juga 79%. Oke, menarik banget nih. Mas, kalau saham kira-kira ada view nggak tentang tahun ini sektor apa gitu? Untuk sektor sepertinya perbankan masih cukup menarik sama digital ya. Digital itu cukup menarik sih Oke. dari mulai tahun lalu ya. Mungkin perbankan juga ya cukup menarik sih. Dua itu sih yang sampai sekarang view-nya masih lumayan oke. Kemudian mungkin dikit-dikit kita bisa ngelihat mining di sektor apa namanya nikel ya, mungkin itu. Oh, nikel. Sektornya, Nah, itu sih. industrinya nikel, tambangan nikel. Industrinya nikel mungkin ya itu. Ya, setuju sih Mas. Karena perbankan ini kan kemarin kinerja tahun 2021-nya bagus. Katanya Lumayan bagus. iya bagus-bagus ya. Di atas Iya, benar. ekspektasi gitu ya. Kemudian market cap-nya juga gede ya. Ini kan pasti juga dari Market cap-nya ya benar. sisi resikonya juga sudah dipikirkan nih. Contohnya nih sama Mas Sigit ini ya kan udah dipikirkan bahwa market cap-nya gede, ini saham blue chip teman-teman ya yang dipunyain. Kemudian juga secara kinerja perusahaannya juga oke juga. Setuju sih, dan juga Ya, perekonomian kita juga mulai mulai pulih, pulih. mulai bergerak gitu ya. Nah, Mas, kita lihat ya Mas ya, kan di Eropa ini lagi panas lah kayak gitu ya. Tapi kok Ya, investor asing masuk terus ke Indonesia, menandakan bahwa ada kepercayaan sih kayaknya ya. ya benar, Seberapa kepercayaan. besar Mas pengaruhnya Mas yang dari global ini ke dalam negeri, termasuk yang ya kita sebut aja lah yang Rusia menginvasi Ukraina gitu ya. Ya sebenarnya sih itu besar banget ya pengaruhnya, apalagi kondisi market kita pun udah cukup, kemarin jatuhnya pun cukup dalam. Kalau saya bilang kemarin itu dalam, saya bilang flash sale market itu
Kemudian sekarang udah mulai pulih pun kepercayaan investor malah makin 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 tinggi lagi sih, itu sih yang Dan, view saya sih. nah pertanyaan selanjutnya Mas, ini kan ada produk nih, teman-teman belum belum terbiasa sih ya melakukan strategi portofolio untuk switching kayak gitu loh. Jadi dari saham ke Switching, reksadana gitu. Nah reksadana ini kan ya. pasar uang yang aman ya Mas ya. Apakah Mhm. ini the right time gitu Mas, waktu yang tepat untuk masuk ke reksadana pasar uang gitu? Untuk masuk reksadana pasar uang sih udah saya bilang cukup tepat ya untuk masuk ke reksadana. Malah saya bilang nggak ada waktu yang telat untuk investasi di reksadana pun saham gitu loh. Kemudian untuk deposito ataupun reksadana pasar uang sendiri, mungkin di tahun-tahun ini akan mengalami perbaikan kinerja ya dari tahun-tahun lalu gitu sih. Ya. Kenapa ada kenaikan suku bunga kah? Ekspektasinya naik, ekspektasi, Oke. tapi kita masih meraba-raba nih apakah benar atau enggak. Hmm. Kita mesti atur ulang portofolionya lagi gitu loh. Iya, kan The Itu Fed sih. kan mau naikin nih. Jadi kita Ya, The kilik-kilik Mas Fed mau Sigit ya, teman-teman naikin. ya. The Fed mau naikin. Boleh, Mau boleh, naikin boleh. berapa basis point nih The Fed-nya Udah Bapak basis kira-kira? point dan Bank Indonesia pun juga nggak mau kalah mau naikin Ya kan pasti sampai di dinaikin. September. Sampai Heeh, September kan kalau nggak salah sekitaran 6% ya naiknya lumayan itu kan. iya. Mungkin Kalau dari BI sendiri berapa basis point nih kira-kira nih? itu mungkin sekitar sampai 6, saya 6%. belum Sekarang kan baca lagi sih ada tapi di coba di tiga 3,5 setengah ya. ya, 3,5 masih. 3,5 ya. 3,5. 3,5 gitu. Berarti ini Iya. kalau misalnya pasar saham nggak bergerak kemana-mana, tentu saja di reksadana pasar uang ini harusnya bertumbuh dong. Apalagi tadi Harusnya T+0 tetap tetap. juga nih, menarik juga nih sebenarnya. Benar, 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 menarik. Sebenarnya ini bisa buat uang makan siang kali Mas ya kalau kayak gini ya. Bisa, bisa, T+0 bisa. gitu. Iya, Bisa, bisa. gitu. Masuk kemarin, besok jual, buat makan siang besok bisa. Bisa Bisa, bisa. masukin masukin 100 juta gitu lumayan gitu ya, udah nambah berapa Ya, ini. lumayan. Bisa makan siang Boleh, juga boleh, soalnya boleh. Mas. Dari Bisa, Philips nih bisa. Mas, teman-teman yang produknya Philips saya juga mau langsung nyoba nih di hari Selasa nih ya. Eh, Terus ini Mas, eh, tadi kan mungkin ini waktu yang tepat lah masuk ke reksadana pasar uang. Meskipun di saham juga ya, di Nah, apa di segala situasi itu pasti ada peluang ya Mas ya. Misalnya kayak kemarin ada, pas pasti lagi ada. panas-panasnya kan harga harga komoditas dan juga Komoditas saham-saham benar. komoditas itu naik. Mas, kira-kira ini sektor apa sih Mas yang terpengaruh dengan misalnya ada gonjang-ganjing ya antara Rusia dan Ukraina gitu ya, geopolitik gitu. Kira-kira kalau Mas Sigit melihat sektor apa nih yang eh, kira-kira akan perform lah, yang terkena impact positif gitu ya? Impact positif kemarin terakhir 2 hari ini ya kalau nggak salah ya. Ya, Ngelihat harga minyak sampai nembus $100 itu, saham-saham yang basisnya oh iya minyak benar. itu cukup naik tinggi ya, oh ini ya, naik tinggi. Kemudian tambang juga berapa kemarin masih masih cukup stabil ya malah. Itu kemudian mungkin CPO juga yang masih panas juga mungkin bisa bisa terpengaruh sih, mungkin itu sih. Nah, CPO ini Itu kan harganya ya kita tahu lah harganya tinggi gitu di secara tinggi global tinggi. gitu ya. Tapi di dalam negeri kan kekurangan gitu. Banyak yang Nah, protes nih dalam negeri Bapak tuh. kekurangan. Nah, Iya. Eh, benar benar benar. Ya, itu kira-kira tuh ada sentimen apa sih kok CPO bisa naik tinggi ini? Faktor atau dari luar negeri atau dari dalam negeri juga mulai pulih? Gimana sih? Mungkin di dalam negerinya pun sebenarnya kita kan produsen terbesar ya. Itu kita menuhin mungkin dari luar. Lebih banyak dari luar sih dari Malaysianya. Mungkin itu sih ya Mas ya. Oh, oke oke. Jadi lebih banyak di ekspor kali ya Dari karena luar harganya permintaan tinggi gitu ya. ekspornya sih, ha, benar. Mungkin lebih ke Iya. situ sih. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang ini harga komoditas lagi naik semua gitu, harap bersabar gitu Naik ya. benar. Ya, eh, Mas kalau misalnya di ini sekarang boleh nggak sih kita tanya gitu, misal di balance fund gitu ya, lagi Boleh, boleh. besar di mana nih? Di equity, di apa pendapatan tetap gitu ya, atau obligasi, atau lebih banyak di depositonya gitu? Untuk
eh balance fund ya. Balance fund masih Ya. kita masih fokus di bond sama pasar uang ya, karena dari kemarin kita apa namanya, pasar mulai sideways cukup panjang, kita ya sedikit Ya. memindahkan dulu nih portofolionya, kita taruh di bond sama pasar uang dulu, kemudian kita mulai rebalancing lagi sih saat ini. Ya. Untuk di equity-nya ya, kita mulai Equity-nya. balikin lagi sih. Oh gitu. Nah, ya. Equity-nya nih kira-kira bisa perform sampai berapa nih Mas nih kira-kira? Mungkin hingga akhir tahun lah. Tertingginya berapa nih kira-kira? Untuk expect sih sekitar sampai 10%-an mungkin ya. Oh, dari 10% tahun ya? lalu mungkin ya. Berarti Saya sih ada masih ngeliatnya 7.200, 7.300 mungkin itu 7.200, bakal. 7.300 sih itu untuk kondisi bullish sih mungkin akan tercapai gitu. Akan tercapai gitu ya. Jadi itu gambarannya buat Iya. IISG gitu ya. Nah, ini kan memang ya kalau kita lihat memang ada potensial upside tetap aja gitu ya. Ya, Tapi kan yang namanya strategi investasi itu Mas, kan teman-teman tuh ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya gitu ya. benar. Kan di saham kan fluktuatif gitu. Memang kalau buat jangka pendek ini kenapa sih lebih disarankan reksadana pasar uang dibandingkan misalnya kayak campuran atau misalnya saham lah sekalian gitu. Kenapa lebih disarankan? Padahal kan tadi IHSG itu ada potensi ke 7.200, 7.300. Kenapa Mas lebih disarankan seperti itu? Oke, kalau untuk itu sebenarnya untuk pasar uang kan cenderungnya kinerjanya itu stabil ya, menanjak, Stabil. menanjak gitu Jadi terus. nggak merugikan gitu ya. Kalaupun ya mungkin lebih ke situ. Tapi kalau untuk yang reksadana saham kan sebenarnya fluktuasinya kan volatilitasnya juga lumayan besar, lumayan Ya. tinggi. Jadi memang bener-bener reksadana saham itu untuk yang dipanennya itu jangka panjang. 3 sampai 5 tahun sih itu udah cukup panjang untuk reksadana saham. Nah, itu sih sebenarnya balik ke konsep itu lagi sih. Ya. Oke. Mas, kira-kira kan The Fed udah ancang-ancang nih, nanti bulan Maret dia akan menaikkan suku bunga gitu ya. Apakah ini akan langsung Benar. diikuti oleh BI gitu, Mas? Kalau dilihat-lihat dari kemarin sih BI sudah mulai ada ancang-ancang ya, pasang kuda-kuda juga mungkin akan diikuti bebarengan ya, karena untuk kondisi Amerika pun sebenarnya udah cukup apa ya, bisa dikatakan cukup tinggi ya. Kemarin inflasinya sempat 7,5%, kemudian non payrollnya juga cukup tinggi. Kemudian di Indonesia pun juga ekonominya sudah mulai membaik ya. Kemarin inflasi kita sekitar 2% itu udah targetnya pemerintah 3 plus minus 1% itu sebenarnya udah mulai membaik sih. Jadi kemungkinan BI menaikkan barengan sama The Fed itu mungkin akan sama ya. Mungkin itu sih. Nah, kalau The Fed kan lihat inflasi di Amerika Serikat ya, mencapai 7% gitu. Kemudian BI juga perlu dong melihat inflasi di dalam negeri gitu Perlu. ya. Perlu. Apakah ini akan offset inflasi kita? Ada potensi ke sana? Kalau dilihat sih sebenarnya dengan pemulihan ekonomi, kondisi ekonomi sekarang yang mulai pulih, sebenarnya inflasi masih cukup kejaga ya. Mungkin target pemerintah 3 plus minus 1% itu mungkin masih akan di sekitaran situ sih ya. Nah, itu sih. Untuk saat ini sih masih cukup kejaga sih. Kalau BBM-nya nggak dinaikkan gitu. Ya, benar. BBM ini memang pengaruhnya besar ya Mas ya ke Pengaruhnya tingkat besar. inflasi kita. BBM, kemudian bahan makanan juga cukup besar. Oke, bahan makanan gitu ya. Nah, ini berarti kan dari sisi memang dari harga di marketnya gitu ya, supply dan demand gitu. Tapi kalau misalnya kayak yang satu lagi itu kan yang penyebab inflasi adalah cost plus ya, cost plus inflation. Cost plus. Ya, cost push inflation gitu ya. Nah, ini kan karena memang infrastruktur ya kadang-kadang ya yang masih jelek gitu ya sehingga biaya distribusi menjadi mahal gitu ya. Apakah ini Iya, akan benar. masih menjadi masalah bagi inflasi di Indonesia ya karena cost push ini dengan Cost pemerintah push gencar. sebenarnya ini jadi masalah apa ya, klasik ya, kalau bisa saya katakan dari dulu pun juga apa namanya, ini tuh masalah yang masih berlanjut-lanjut. Kemudian apa dicari juga akar masalahnya, kemudian masih sama sih sebenarnya
Contoh aja dari petani sampai ke masyarakat pun juga sebenarnya itu udah ada jeda beda harga gitu loh. Kemudian ditambah sama infrastruktur yang bisa dikatakan apa ya, masih masih belum mendukung seperti di daerah-daerah, tapi untuk saat ini infrastruktur udah mulai digalakan, udah mulai cukup baik lah. Mungkin harusnya sih Kos-Plus ini bisa dipus lagi, ditekan lagi, dikurangi lagi. Mungkin seperti itu sih. Iya. Asal nggak ada yang memainkan harga lagi sih itu sih. Nah, ya memang masalah klasik ya. Ini namanya Klasik. mafia pangan itu Nah, kayaknya benar. ada, dan ini tampaknya yang muda-muda nih buatlah gitu ya. Misalnya kayak startup ya Mas ya, startup. Startup benar. Betul. Jadi yang langsung Benar. direct tuh dari petani kepada konsumen gitu ya. Jadi petaninya sejahtera Konsumen. juga, dibeli di harga tinggi, Benar. konsumennya juga Dibeli dapat harga. dapat harga yang wajar kayak gitu ya. Nah, ini Wajar yang lah. Benar, benar. ujung-ujungnya nanti efeknya ke ekonomi juga, ke inflasi kita menjadi lebih lebih transparan dan Lebih jaga transparan, gitu ya. lebih kejaga lah. Benar-benar. Ya betul, lebih lebih kejaga gitu. Dan ujung-ujungnya adalah nanti juga apa, suku bunga kita itu adalah nanti stabil kayak gitu ya. Perekonomian kita Tetap cenderung bisa tinggal menguat lah. landas gitu ya. Iya, Benar. ya. Oke, Mas. Kalau misalnya tadi kan Mas Sigit bilang gitu ya, di reksadana pendapatan tetap nih sebenarnya menarik juga nih gitu ya. Apa sih yang membuat reksadana pendapatan tetap ini kok eh, lebih tinggi gitu? Padahal kan reksadana pendapatan tetap ini adalah isinya obligasi yang ada harga marketnya gitu ya, dibandingkan deposito gitu ya. Pada saat misalnya ada sesuatu, misalnya kayak COVID gitu ya, kenapa kok dia masih bisa lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang? Iya, satu mungkin harga market itu bisa terdiversifikasi sama kupon itu sendiri. Jadi mungkin manajer portofolio, fund manager juga memilih yang mungkin harga rendah, kemudian kuponnya sih masih di angka tinggi gitu, di atas Ya. yieldnya itu masih masih dikatakan bisa kinerjanya itu di atas pasar uang gitu loh. Itu sih mungkin mungkin lebih ke strategi yieldnya sih. Nah itu sih mungkin. Oke, ini ada pertanyaan nih Mas dari teman kita nih gitu ya. Dia nanya nih ya, indikator penilaian reksadana bagus atau tidak itu dari apa ya gitu ya. Mungkin sebagai fund manager bisa dikasih insight nih Mas. Oke, untuk bagus tidaknya itu di setiap reksadana itu ada yang namanya pembanding ya, namanya benchmark. Oh, benchmark ya. Benchmark itu setiap reksadana kan nerbitin fund fact sheet nih Oke. tiap bulan. Fund fact sheet itu laporan reksadana ya. Kalau kita tuh seperti laporan bulanan lah kalau Oke. di deposito. Tapi Di lengkap fund fact ya. sheet itu Tapi lengkap, ada grafiknya juga. lengkap, lengkap. Di fund fact sheet itu mungkin sedikit saya bedah di fund fact sheet sedikit ya. Iya. Di fund fact sheet itu ada NAV per unit, jumlah AUM, portofolionya terbesar, 10 portofolio terbesar, kemudian grafik kinerjanya dibanding benchmark. Nah, itu yang menjadi pembanding reksadana apakah bagus atau tidak ataupun perform nggak sih kalau dibanding benchmark. Nah, itu benchmark itu biasanya beragam sih, ada yang dibandingnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setengah tahun, 1 tahun, 3 tahun, year to date, sampai yang paling ujung terakhir itu sejak peluncuran. Nah itu dibandingkan bagaimana kinerjanya reksadana ini dibanding benchmark. Nah benchmarknya pun juga beragam juga ya, untuk setiap jenis reksadana itu beda benchmark. Nah itu sih. Mas mau nanya Mas, kalau reksadana pasar uang benchmarknya apa, reksadana pendapatan tetap benchmarknya apa? Kita mau kulik-kulik nih. Oke, untuk reksadana pasar uang dulu ya. Pasar uang kita BI. masih benchmarknya di BI 7 Days Repo Rate ya, di Oke. BI Rate. Nah itu kalau untuk reksadana pasar uang kita ada Investa Government Bond Index, ya itu. Untuk reksadana Iya. pendapatan tetap kita benchmarknya itu. Nah, ini teman-teman perlu tahu nih kinerjanya. Kalau kinerja dengan suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate itu kan 3,5%. Kita kalikan 3 tuh, sekitar berapa tuh? 10,5% ya. Itu pun 10,5. dipotong 20% ya Mas ya. Pajak.
pajak ini tinggi loh teman-teman ya, mungkin bisa di bawah 9 itu ya kan. Nah, Philip ini kinerjanya ini 11,75% Masih cukup. Dalam 3 tahun. Ini bisa dibilang ya sama lah kayak deposito tanpa resiko gitu ya. Tanpa Eh, resiko, ya benar. Iya kan, karena kan deposito itu terutama misalnya bank-bank BUMN itu kan pasti membayar gitu. Nah, Mas, kalau Bayar. kita berinvestasi di deposito kan ada LPS tuh, LPS yang menjamin sampai 2 miliar gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang teman kita misalnya investasi beli reksadana pasar uang misalnya taruhlah 5 juta gitu ya, Mas ya. Apakah itu juga terjamin juga gitu ya, Mas ya? Sebenarnya dana kita ini kan sebenarnya dana titipan ya. Ya. Dana titipan yang penjamin kita sebenarnya uang ini ada barangnya di kastadian. Jadi Oh, misalnya custody. Ya, ya. kalau kita amit-amit fund aset manajemennya apa namanya ya gulung tikar lah ibaratnya ataupun Iya, dari kolaps sisi gitu. resiko ya. Iya, sisi resiko barang ini ada di bank kastadian. Jadi tinggal dicarikan aja siapa aset manajemen yang mau mengelola ini lagi. Nah, gitu. Dan sebaliknya, kalau misalnya bank kastadian itu kolaps ataupun memindahkan kewajiban ya, kita tinggal mencari bank kastadian lagi nih. Nah, jadi dana nasabah itu bisa dikatakan cukup aman di situ sih. Oke, ya, sorry. Bilang cukup aman ya sebenarnya karena disimpan di Ya, cukup aman. custody dan sekarang juga ada Kastadian. betul custodian, ada SIPF juga ya mungkin ya yang Ya, nanti ini SIPF. akan membackup gitu ya jika terjadi apa-apa sebetulnya gitu ya. Ya, sebenarnya bisa dibilang aman juga sih ya, sama-sama aman lah kalau untuk reksadana pasar uang ini gitu ya. Nah, Ya, benar. eh, ya, Mas, kalau misalnya berbicara tentang prospek gitu ya dari reksadana pasar uang ini, kira-kira eh, untuk tahun 2020 nih dengan plus-plus kenaikan BI 7 days reversible rate gitu ya, ini apakah bisa naik berapa persen nih kira-kira gitu ya, walaupun di pertengahan jalan gitu ya. Mungkin ekspektasi kita sih masih di atas sekitaran naik 4% sampai 5% itu udah cukup apa ya cukup tinggi ya cukup menarik sih dari sisi reksadana pasar uang gitu. Kemudian itu sih paling tapi kita masih menunggu lagi nih implementasinya BI rate nih apakah benar-benar menaikkan rate sampai setinggi itu ataupun uh, lebih rendah atau gimana nanti kita masih menunggu di situ sih. Oke, yang jelas ini kalau ada kenaikan suku bunga, mungkin ini akan menjadi momok ya bagi beberapa saham ya terkait dengan suku bunga. Iya benar. Misalnya ada banking ya Mas ya, Eh, Banking. suka nyicil mobil, nyicil properti, itu mungkin kena dampak lah ya. Tapi kalau Ada dampak benar. betul, kalau kita switching ke reksadana pasar uang ini justru terjadi kenaikan ya sebetulnya ya. Tujuh naikkan. Iya. Benar. Mas ada yang nanya lagi nih, kepo nih, porsi bond di money market nih berapa persen ya gitu ya? Oh ini lebih ke produk kita ya, produk Philip Money Market Fund. Iya, boleh dibuka nggak nih? Boleh. Kita buka-bukaan aja. Untuk bond di money market Philip Money Market Fund porsinya 0%. Kita full deposito karena fitur kita tadi T plus 0. Kita mengedepankan likuiditas. Jadi likuiditas itu kita utamakan. Jadi kita bagaimana mengatur portofolionya itu ya setiap hari ada cash flow in out. Nah itu sih. Jadi kalau misalnya kita masukin ke bonds ya, itu mungkin likuiditasnya rada menurun. Tapi kalau kita masuk di deposito pun bisa dikatakan likuiditasnya tinggi. Setiap hari ada cash flow inflow masuk lah. Karena fitur T0 tadi, T0 kan nasabah-nasabah kan banyak nih yang menggunakan fitur T0 nih. Jadi kita perlu menyediakan uang yang cukup buat membayar redeem T0 ini. Nah, jadi kita mengedepankan likuiditas. Jadi kita full di deposito, nggak ada di bond.
Ya ini sebenarnya menarik banget, bener-bener menarik. Ini nanti hari Selasa nih, kalau market buka saya beli nih Mas nih. Boleh, boleh, boleh. Pengen ngerasain experience-nya. Jadi kita investasi di reksadana, T plus 0 cairin itu gimana gitu ya. Ternyata rahasianya di situ. Kebuka juga. Sorry nih Mas ya, kalau misalnya buka-buka Boleh. rahasia nih ya. Karena ada Ini yang nanya ini loh kita Mas. malah Iya. malah malah senang kita buka-bukaan ini. Wah, Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi lah. ini keunggulan loh Mas. Ini sebenarnya sesuatu Ya, yang benar. ya kita juga apa jadi tahu nih saya sendiri ini pengetahuan baru bagi saya terus terang ya Mas ya. Nah, kemudian ada juga nih yang nanya, ini agak dalam Mas, apa pengaruh yield bond US terhadap reksadana pendapatan tetap? Ini ngomongin fixed income. Fixed income kemarin karena di reksadana Philip Government Bond itu kita full di government bond artinya fixed rate Oke, nya FR ya? FR-nya pemerintah, jadi ya FR. Jadi sedikit banyak berpengaruh, cuma untuk reksadana kita cukup stabil sih di apa di NAV ataupun di returnnya cukup stabil. Tapi secara umum dari market bondnya itu cukup apa ya, cukup anjlok ya, seperti mengikuti lah. Iya, Nah itu sih kemarin seperti juga mengikuti di turunnya. US juga anjlok tuh Mas, bond yield-nya Sempat gitu ya. sampai 2% kalau nggak salah ya, sempat Sempat 2% tapi anjlok lagi 2,17 ya. Mas. Iya, Anjlok lagi ya, anjlok lagi Mas. Iya. anjlok lagi. Ya, ini kan sebenarnya yield ini sebenarnya berbanding terbalik. Kalau misalnya suku bunganya tinggi, yieldnya tinggi, kalau baru mau masuk sih enak ya Mas ya. Enak, benar. Dapat kupon gede gitu kan. Tapi kalau yang udah investasi lama gitu kan nanti penurunan deh karena Menurunan, tergerus, benar. kuponnya tergerus sama harga pasarnya gitu ya. Harga pasar. Benar, Eh, benar, benar. apakah ini waktu yang tepat juga untuk masuk ke reksadana pendapatan tetap atau fixed income bonds, fixed income fund? Fixed income fund. Jadi sebenarnya untuk reksadana pendapatan tetap ini juga masih cukup menarik ya, dengan apa namanya, yield yang walaupun yieldnya masih turun, kemudian mungkin ini ada penurunan ini seperti koreksi lah mungkin. Nanti pun kalau misal BI rate-nya naik pun akan ada obligasi-obligasi baru yang mungkin Ya, secara yield, secara kupon pun juga akan bersaing dengan suku bunga BI gitu loh. ya, Mungkin seperti itu sih. betul. Jadi ini ada potensi ini akan naik lah ya kira-kira seiring dengan Ya, benar. penerbitan yang baru gitu. Mas ada yang nanya Benar, juga nih, benar. agak dalam juga nih Mas, tanyanya Mas. Ya, boleh, boleh. Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat kisru di Eropa, apakah tim Philip Asset Management akan mengubah strategi investasi maupun strategi apa nih? Mengubah strategi investasi maupun strategi portofolio reksadananya gitu ya. Pertanyaannya seperti itu. Kalau oke, baik. Kalau untuk strategi kita akan menyesuaikan dengan kondisi ya. Kita bergantung pada kondisi. Kalau misal kemarin kondisinya marketnya cukup sideways, kita akan menahan dulu nih, pindah kalau dalam artinya switching dulu nih dari equity ke pasar uang ataupun ke bond dulu. Tapi kalau untuk yang reksadana pendapatan tetap, government bond, itu kita masih akan tetap stay di fixed rate FR ya. Kemudian yang terakhir di money market kita akan tetap 100% di deposito. Wah, Itu sih ini. tetap. Ini jarang ada nih Mas produk kayak gini terus terang ya di apa di fund-fund yang lain seperti itu ya. Ini sangat menarik sebetulnya gitu ya. Nah, ya kalau kita lihat ya tadi kan mungkin dari equity akan pindah gitu ya ke fixed income, FR kayak gitu ya. Nah ini Iya, kan berarti benar-benar. ini berarti aktif manage nih Mas ya. Aktif manage nih Aktif, berarti. cukup aktif. Cukup Tiap aktif. hari Wow. pun aktif. Wah, oke. Ini berarti ya lumayan lah ya teman-teman ya. Biasanya fund manager itu nggak berani untuk aktif. Jadi dia pasif-pasif aja gitu ya. Tapi ini Aktif. Philip nih dia mempunyai apa? Berarti mempunyai daya saing lah untuk mengelola gitu ya dibandingkan yang lain. Dan Nah, produknya pun terutama untuk reksadana pasar uang saya salut banget Mas karena T plus 0 gitu ya. Bisa buat makan siang juga benar. sebetulnya. Itu menarik banget sebetulnya. Benar. Oke, Mas,
Ini mungkin pertanyaan terakhir Mas dari saya gitu ya. Eh, ada tips nggak sih untuk berinvestasi di reksadana ini? Oke, menarik. Untuk tips reksadana ya, kalau Ya, misalnya pertama itu paling utama di reksadana itu kita mesti tahu tujuan investasi kita. oke. Tujuan investasi kita itu untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Tujuan investasi ini menentukan juga nih eh, reksadana yang akan kita pilih. Misal yang paling kecil, yang konvensional, kita masuk di reksadana pasar uang. Kemudian yang moderat bisa taruh di pendapatan tetap ataupun masuk ke campuran juga. Dan yang lebih agresif lagi itu bisa taruh di reksadana saham. Nah itu kemudian eh, kita perlu tahu juga nih produk apa yang setelah kita tahu kita masuk di apa, misal contoh pasar uang, kita mesti tahu juga nih apa namanya reksadananya ini bagaimana kinerjanya. Kita perlu paham juga bagaimana prospektusnya, bagaimana eh, kinerjanya dengan benchmark. Ya. Dan yang terakhir mungkin kita cukup analisa juga manajemen investasinya atau aset manajemennya itu bagaimana, berapa total AUM-nya, berapa produk yang ia kelola. Nah itu, dan yang terakhir kita mesti berani memulai investasi sih. Nah itu sih. Berani memulai investasi gitu ya. Dan kalau dari resiko ya teman-teman ya, kalau misalnya belum Ya, pernah untung nih di saham nih, boleh beli ke reksadana pasar uang dulu gitu. ya, Karena saya tuh pernah gitu ngelihat ya Mas ya, tiap hari tuh uang saya kok nambah gitu ya di reksadana pasar uang, meskipun belinya misalnya cuma dikit gitu ya Mas ya, cuma 1 juta gitu ya. Misalnya dapat return itu yang setahun 3,5% atau hampir 4% gitu ya. Tapi nambah 4%. terus tuh, dilihatnya hijau enak gitu ya Mas ya kayaknya. Iya, iya benar-benar. Itu secara psikologis itu meningkatkan apa ya? Iya. Meningkatkan inilah. Jadi kepercayaannya untuk invest tuh ya meningkat gitu kalau ngelihat portofolio hijau gitu. Nah, berarti Bawaannya senang aja. bawaannya senang. Berarti teman-teman ini wajib punya reksadana pasar uang, khususnya dari Philip gitu ya. Benar, benar. Jadi kalau misalnya teman-teman juga, ya kan yang namanya di pasar saham ya, kita punya strategi. Strategi itu kadang-kadang 100% nggak mungkin mulus ya teman-teman ya. Tapi siapa Benar. tahu teman-teman tuh apa tingkat sistem profitnya itu misalnya 70% sampai misalnya hampir 80%. Itu sangat bagus. Nah, kalau ada untungnya nih, taruhlah di reksadana pasar uang. Nah, untungnya ini nggak Benar. berkurang gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus amankan gitu ya. Mengamankan keuntungan itu penting banget loh teman-teman ya. Dan teman-teman Benar. harus Benar. diversifikasi. Nah, kalau naruh di reksadana pasar uangnya Philip ya, ini T plus 0 langsung cair gitu ya teman-teman ya. Iya, itu kelebihannya ya teman-teman ya. Benar. Kalau saham masih T plus 3 sebetulnya gitu ya. Dan teman-teman kalau belum pernah, ya kalau di sini pasti investor semua lah ya. Tapi kalau belum pernah investasi dan pengen jadi investor, lebih baik eh, apa ya? Coba dulu reksadana pasar uang biar tahu naik turunnya tuh gimana ya. Seperti itu. Ini sangat bagus sekali reksadana pasar uang ya, teman-teman ya. Baru nanti belajar lagi. Benar. Mungkin ke reksadana pendapatan tetap, kemudian ke campuran gitu ya, atau mungkin reksadana saham gitu ya. Jadi bertahap teman-teman. Dalam berinvestasi ini Benar. setuju nggak Mas? Kalau resikonya dulu yang dipikirkan ya. Benar, resikonya dulu. Iya. Dan Makanya kita harus mengenali resikonya kita sendiri itu, seberapa toleransi kita sama ya, resiko. Nah itu. ya. Seberapa toleransinya kita sama resiko gitu ya. Oke Iya Mas. benar. Ya, jadi itu ya teman-teman. Kalau mau investasi aman banget ya. Kalau dulu nih bapak-bapak kita gitu ya, itu pasti kan deposito minded gitu ya. Nah, ternyata ada yang sama-sama amannya gitu ya, dan bisa ditarik cepat, bahkan Filipina T plus 0 gitu ya, dengan bunga yang eh, lebih tinggi gitu ya, dengan bunga yang lebih tinggi kayak gini. Dan ini one step ahead teman-teman ya. Siapa tahu punya uang orang tua gitu ya, daripada deposito, coba deh masukin ke reksadana pasar uang Philip ini ya Masuk teman-teman. reksadana pasar uang. Boleh Iya dicoba-coba. betul, betul. Coba aja gitu ya teman-teman ya. Dan ini Benar. pasti hasil yang lebih baik, bisa cepat dicairin kayak gitu ya. Dan resikonya sama-sama aman karena kan underlying investasinya tuh di
underlying Sama-sama di investasi deposito. itu sama-sama di deposito gitu ya teman-teman ya. Nah ini buat teman-teman nih informasi yang berharga malam ini buat teman-teman ya. Daripada taruh di Siap. deposito pas reksadana pasar uang pilih. Ini tepat banget teman-teman ya.